Cerita dimulai dengan Baek Gang Hyuk, seorang dokter jenius yang sedang melakukan operasi di zona konflik di Timur Tengah. Dengan tas berisi penuh dengan kantung darah, Kang Hyuk sangat percaya diri menembus kekacauan di sana. Namun sayangnya, sepeda motor yang ia gunakan terkena bom sehingga ia pun terpental jauh. Beruntung Gang Hyuk masih selamat dan ia pun langsung berlari menuju rumah sakit tersebut. Sementara itu, di Korea, banyak berita yang mengabarkan sistem respon pelayanan darurat Republik Korea yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dalam 1 tahun, ada 13 kasus pasien meninggal di dalam perjalanan ketika menuju rumah sakit. Hal itu mendapat perhatian dari Menteri Kesehatan Kang Myong-hwae dan memasukkan kasus tersebut di dalam program kerjanya, di mana selama 5 tahun ke depan, ia akan membuat investasi dermawan. Membangun pusat trauma di sebuah rumah sakit, ia akan membuat fasilitas khusus yang merawat pasien darurat, sehingga tidak akan ada kejadian kematian yang tidak masuk akal. Akan tetapi para direktur rumah sakit hanya terdiam mendengar program tersebut. Entah mereka setuju atau tidak dengan programnya. Hal itu tentu akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Menteri Kang kemudian menegur Direktur Choi, yaitu Direktur Rumah Sakit Nasional Hankuk, di mana dana yang diberikan cukup besar untuk rumah sakit tersebut. Akan tetapi, rumah sakit Hankuk hanya memiliki 1 dokter spesialis trauma. Menteri Kang kemudian menyarankan seorang dokter jenius yang sudah memiliki banyak pengalaman di berbagai negara dalam menangani berbagai macam pasien, dan dokter yang disarankan adalah Dokter Gang Hyuk. Sementara itu, di unit trauma rumah sakit Hankuk, kini dihandle oleh seorang dokter magang yang bernama Yong Jae-won. Saat itu Kang Hyuk secara tidak sengaja melihatnya berlari menuju unit trauma. Tak lama, pasien datang dan mereka pun bekerja untuk memeriksa luka yang dialami oleh pasien saat itu. Jong-won melihat ada memar di dada pasien, dan itu adalah gumpalan darah yang menekan jantung pasien tersebut. Dia pun meminta perawat untuk menghubungi dokter bedah kardiotoraks yang memang berwenang dan tahu mengenai hal ini. Akan tetapi, tak lama perawat mengatakan jika semua dokter kardiotorak sedang melakukan operasi. Sehingga mau tak mau mereka harus menunggu 2 jam lagi. Mendengar hal itu, Dokter Jong-won menjadi ragu untuk melakukan tindakan. Karena ia juga tak yakin dengan analisisnya sendiri. Tekanan darah pasien terus menurun. Dan hal itu membuat Jong-won mau tak mau harus mengeluarkan darah pada memar pasien. Akan tetapi secara tiba-tiba, Dokter Gang Hyuk datang dan mencabut pisau itu, sehingga membuat mereka semua terkejut. Ia lalu mengambil alih pasien tersebut. Dengan sangat profesional, Gang Hyuk sangat mudah mengeluarkan darah pada memar pasien tersebut, sehingga tekanan darah pada pasien pun kembali normal. Jong-won yang tidak tahu Gang Hyuk seorang dokter, ia berterima kasih dan lalu mengusir Gang Hyuk dari sana. Di sana, Gang Hyuk yang merasa heran kemudian mengatakan, ia tak menyangka mengapa dokter gawat darurat tak bisa dengan segera menangani pasien tersebut. Jong-won lalu menjelaskan jika dirinya adalah dokter kolorektal. Tentu saja, hal itu membuat Gang Hyuk kesal. Gang Hyuk lalu berkata, jika mulai hari ini, dirinya dokter yang bertugas di unit trauma. 권 교수님 후임으로 오시는 분인가? Gang Hyuk kemudian menjelaskan pada Jong-won mengenai keadaan pasien. Gang Hyuk juga bertanya, tindakan apa yang harus mereka lakukan? Lagi-lagi, Gang Hyuk dibuat kesal, sebab Jong-won tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan.
Gang Hyuk meminta perawat untuk segera menyiapkan apa yang dibutuhkan saat itu. Mereka harus segera melakukan tindakan operasi dan meminta untuk menghubungi dokter anestesi yang ada. Namun saat dihubungi, di sana dokter anestesi yang bernama Hwang menolak melakukan tugasnya dan meminta mereka untuk memindahkan pasien tersebut ke rumah sakit lain karena jam tugas Hwang sudah berakhir. Gang Hyuk lalu mengambil teleponnya lalu mengumpat kasar ke dokter Hwang. Ia kemudian menyuruh dokter Hwang untuk segera datang ke ruang operasi sekarang juga. 환자가 언제 생길 줄 알고 연락을 미리 하라 말아야! 예, 알겠습니다. 넌 내가 수술방 갔을 때 거기 없으면 뒤진다 진짜. 대답 안 해! Ternyata kekacauan yang terjadi tak sampai di situ saja. Rumah sakit tersebut juga kekurangan ruang operasi sehingga membuat Gang Hyuk semakin emosi. Namun, Jongwon mengatakan jika mereka masih memiliki ruang operasi darurat yang sebenarnya belum selesai pengerjaannya dan sama sekali belum pernah digunakan. 물론은 가니? 근데 거의 간다. 저 그래도 나름 땡큐. 좋았습니다. Kini operasi siap dimulai dan dokter Gang Hyuk memimpin operasi tersebut. Dengan keahlian dan kecerdasannya Gang Hyuk dengan cepat mengoperasi pasiennya. 야, 항문 제법 빠릿빠릿해. 이 정도는. Di tengah operasi yang berlangsung, saat itu dokter Hwang melakukan kesalahan. Dengan asalnya, ia memberi obat anestesi yang tidak sesuai membuat pasien banyak mengeluarkan darah. Gang Hyuk lalu memarahinya karena dokter Hwang hanya mengacaukan pasien dengan alasan kenyamanan pribadi. Dokter Gang Hyuk kemudian meminta dokter anestesi lain untuk menggantikan dokter Hwang dan dokter yang menggantikannya adalah seorang dokter magang anestesi bernama Park. Operasi lalu berlanjut dan terlihat dokter Gang Hyuk menyukai cara analisis dokter Park yang cepat dan tepat. Sementara itu di aula rumah sakit, para dokter, direktur, dan menteri kesehatan sedang menunggu kedatangan dokter Gang Hyuk yang kunjung tidak datang di acara pengangkatannya. Yang mana kita tahu Gang Hyuk sedang di ruangan operasi tengah menangani pasien. Dan tepat 1 jam 42 menit operasi sudah selesai. Dan hal itu pun membuat Jongwon kagum pada dokter Gang Hyuk. Setelah itu dokter Gang Hyuk kemudian pergi dengan segera. 깜짝아. 빠르긴. 누가 개떡같이 보조를 하는 바람에 늦었잖아. 내 교수 임명식. Ketika sampai di aula, Gang Hyuk menolak untuk meminta maaf atas keterlambatannya. Ia malah meminta pihak rumah sakitlah yang meminta maaf padanya. Tentu saja sikap itu membuat orang-orang membicarakannya karena ia terkesan arogan dan tak sopan. 여기 원장님께서는 사과부터 하고 시작하라는데 사과는 제가 받아야 되지 않나 싶습니다만. Dokter Han kemudian berkomentar jika seharusnya di hari pertama bekerja. Dokter Gang Hyuk menunjukkan sikap yang sopan dan mengatakan jika ia akan bekerja keras di unit trauma rumah sakit ini. Dokter Gang Hyuk kemudian memberikan jawabannya. Di hari pengangkatannya, ia menguji situasi rumah sakit tersebut dan situasinya benar-benar kacau. Rumah sakit Hankook tidak memiliki departemen trauma yang bagus, di mana dokter yang berjaga di unit trauma atau UGD hanya memiliki jadwal jaga secara bergantian saja. Seperti saat ini Jongwon yaitu dokter bedah kolorektal yang bertugas ia sama sekali tak paham mengenai bedah trauma. Namun Jongwon harus berjuang sendirian. Hal itu bisa dinilai karena sistem di rumah sakit Hankook sangat kacau. Dan tentu saja pernyataan Gang Hyuk mengundang komentar negatif dan protes dari para dokter lainnya. Gang Hyuk berkata, mulai hari ini dirinya akan merubah unit trauma menjadi pusat trauma center. Dan keputusannya itu tentu mengejutkan direktur rumah sakit. Sedangkan Menteri Kesehatan sangat mendukung keputusan tersebut. 중증 외상팀 재정비도 시켜준다. 어쨌든
제가 여기 한국대병원에 온 이유는 중증 외상팀 샷다 내리러 왔습니다. 꼭 투자하신 만큼 뽕 뽑게 해드리겠습니다. 네, 지켜보겠습니다. 당신이 뭔데? 어? Sementara itu terlihat Jongwon kesal karena dirinya memiliki julukan khusus dari Dr. Gang Hyuk yaitu Anus. Hal itu dikarenakan Jongwon adalah dokter bedah kolorektal. Dan tak lama ia mendapatkan panggilan dan segera berlari mencari Dr. Gang Hyuk. Di ruang pemulihan ICU, Dr. Gang Hyuk ingin melihat pasiennya, tapi ia tak diizinkan masuk oleh perawat senior di sana yang bernama Choi Jang-im, karena ia belum tahu kalau Dr. Gang Hyuk adalah dokter baru di sana. Dan Dr. Gang Hyuk juga tak mengingat siapa nama pasiennya. Tak lama kemudian, Jongwon datang yang terengah-engah mencarinya dan memberitahu jika ada pasien darurat di pegunungan. Petugas tak bisa membawanya sebab lukanya sangat serius sehingga mereka tidak yakin pasien akan selamat jika dipindahkan. Dr. Gang Hyuk kemudian bertanya apakah ada helikopter yang bisa membawa mereka ke sana. Jongwon menjawab bahwa helikopter sudah di perjalanan menuju ke lokasi pasien. Dr. Gang Hyuk kemudian meminta Jongwon untuk menelepon tim petugas yang ada di helikopter untuk putar balik agar bisa menjemput mereka. Sedangkan dirinya akan melihat pasiennya terlebih dahulu. 이쪽으로 먼저 오라 그래. 우리가 직접 가서 치료하면 되겠네. 우리가? 잠깐만요. Ketika Dr. Gang Hyuk di dalam ruangan, perawat Jang melihatnya ada di dalam ruang ICU dan kemudian mengusirnya dari sana hingga membuat sedikit keributan. 천장미. Di tengah keributan itu, perawat Jang tak sengaja melihat sebuah tato di tangan Gang Hyuk, membuat perawat Jang salah paham mengira Gang Hyuk adalah seorang preman yang akan menghabisi pasien itu. Tak lama, Jongwon datang memberitahu perawat Jang kalau Gang Hyuk adalah seorang dokter. Setelah itu Jongwon berkata jika helikopter akan segera tiba dan mereka berdua pun bergegas berlari menuju landasan helikopter. Setelah sampai di sana, Gang Hyuk mengajak Jongwon untuk ikut bersamanya, namun dokter Jongwon sendiri sangat takut dengan ketinggian. Melihat itu, Gang Hyuk menarik Jongwon masuk ke dalam helikopter, dan mereka berdua pun berangkat menuju pegunungan untuk menyelamatkan pasien darurat. Petugas mengabarkan jika pasien mengalami kritis. Sedangkan cuaca di sana sangat berangin dan tidak mendukung helikopter untuk segera mendarat. Karena tak ada pilihan Dr. Gang Hyuk melepas sabuk pengaman dan berniat turun dari helikopter. Tentu saja, hal itu sudah dilakukannya karena pengalaman Dr. Gang Hyuk yang sudah terbiasa menghadapi keadaan seperti ini. Dengan segera ia menggunakan perlengkapan keamanan dan mengajak Jongwon untuk terjun dari sana. Jongwon yang memang takut ketinggian, ia pun langsung menolak. Namun sayangnya Gang Hyuk langsung menggendong Jongwon dan terjun dari helikopter, membuat petugas yang ada di sana hanya bisa geleng-geleng kepala. 교수님, 지금 뛰어내리실 건 아니죠? 지금 뛰어내리실 건 아니? 교수님! 의사 맞는 거지?
Setelah berhasil turun, dengan segera Dr. Gang Hyuk memeriksa apa yang terjadi pada pasien, sembari memberikan pertanyaan pada Dr. Jongwon. Jongwon menjawab dengan cepat dan tepat dan memberitahu penanganan apa yang tepat untuk kondisi seperti itu. Tapi ternyata pasien masih tak kunjung sadar dan ternyata mengalami pendarahan di bagian otak. Dengan segera mereka lalu memindahkan pasien ke helikopter. 얼른 화장 고정하시죠. 준비해. 헬기에서 환자 머리 열 거야. 예? 꽁꽁 짠다. Karena kondisi yang kritis, Dr. Gang Hyuk memutuskan untuk melakukan tindakan secara langsung di sana. Dan waktu mereka tak lama untuk menyelamatkan pasien, Jongwon awalnya ragu karena mereka harus melakukan pembedahan di situasi seperti ini. Akan tetapi, Dr. Gang Hyuk meyakinkannya karena ia pernah berada di situasi lebih buruk saat menangani pasien di Afghanistan. Dan saat ini, ia juga yakin akan melubangi tengkorak kepala pasien yang mengalami pendarahan di bagian otak. 꽉 잡아. 아니야, 교수님 이거 아닌 것 같아. 정확하게 뚫어야 돼. 자, 간다. Tak lama mereka akhirnya sampai, dan pasien dengan segera dibawa masuk ke ruang operasi. Dan lagi-lagi, dokter ahli anestesi, yaitu Dokter Huang tak bisa dihubungi. Dan dengan sengaja tak mau mengangkat telepon karena ia ingin segera pulang. Dr. Gang Hyuk meminta Jang Mi untuk menghubungi Dr. Park. Tapi Jang Mi ragu, karena ia adalah dokter residen tahun keempat yang tak bertugas karena akan menghadapi ujian. Namun, karena keadaan pasien yang semakin buruk, Dr. Gang Hyuk pun tetap memintanya untuk menghubungi dokter, Pak. Sebab tak ada dokter anestesi lainnya. 그래서 그래요. Tak lama operasi dimulai. Kali ini, Jongwon merasa tegang dan ingin tahu keajaiban apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Dr. Gang Hyuk dalam menangani pasiennya. Sementara itu, di tempat lain Dr. Han terlihat marah-marah dan mencari Dr. Oh. Ia tak menyangka jika di hari pertama bekerja, Dr. Gang Hyuk sudah berani menggunakan helikopter untuk menjemput pasiennya. Dr. Oh memberitahu jika Dr. Gang Hyuk pergi bersama Jongwon dan kini mereka sedang masuk kamar bedah bersama. Mendengar itu, Dr. Han merasa tak rela kalau ternyata dokter bimbingannya bersama dengan Dr. Gang Hyuk. Dr. Oh kemudian menemui Direktur Choi. Di sana mereka membahas tentang Dr. Gang Hyuk yang menggunakan helikopter dan menghabiskan banyak dana rumah sakit. Untuk hal itu, jadi mereka berkesimpulan jika semakin banyak yang diselamatkan, maka pengeluaran rumah sakit juga akan semakin membengkak. Mereka menilai Dr. Gang Hyuk sama sekali tak memiliki sopan santun. Hal itu dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya yang berasal dari Universitas Muhan, sebuah universitas terbelakang. Dr. Oh pun bersama Direktur Choi mulai menyusun rencana untuk mengeluarkan Dr. Gang Hyuk dari rumah sakit. Kembali lagi di ruang operasi, Dr. Jongwon terus mengamati seniornya dan kagum karena Dr. Gang Hyuk melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa ada keraguan. Ia juga tahu betul letak dari kerusakan organ pasien. Dengan pasti, lalu menyelesaikan operasi di kepalanya dengan cepat. 기다리는 거 좀 봐. 오. 자, 머리는 끝. 다음은 배. Kini operasi akan dilakukan pada bagian paru-paru semua, fokus pada tugasnya masing-masing, hingga penyebab nyeri pada pasien berhasil terangkat dengan waktu yang cepat. Mereka menyelesaikan semuanya dengan baik. Setelah operasi selesai, Dr. Gang Hyuk menawarkan Dr. Jongwon untuk bergabung bersamanya di pusat trauma center. Namun Dr. Jongwon masih bingung karena keputusan mengenai penempatannya ditentukan oleh Dr. Han sebagai pembimbingnya.
Akan tetapi, Dr. Gang Hyuk memberitahu jika itu adalah keputusan Dr. Jongwon sendiri dalam memutuskan akan bergabung kemana, sehingga tak perlu meminta persetujuan Dr. Han sebagai pembimbingnya. Karena pertanggungjawaban sebagai dokter ada di tangan mereka sendiri. Namun tetap saja, keraguan itu masih ada hingga akhirnya Dr. Gang Hyuk memutuskan untuk mencari Dr. Han dan mendiskusikan posisi Dr. Jongwon. Dr. Han tak mau melepas Dr. Jongwon karena Dr. Jongwon adalah bimbingannya yang paling cerdas dan bisa diandalkan. Namun Dr. Gang Hyuk meminta agar Dr. Jongwon harus memilih sendiri posisinya. Dengan yakin, Dr. Han mengiyakannya karena dia percaya bahwa Dr. Jongwon akan memilihnya. Mereka kemudian sepakat akan bertemu bertiga pukul 3 sore untuk membahas ini. Setelah itu, Dr. Gang Hyuk bertanya kepada perawat Jang, bagaimana cara mengesankan seseorang. Dr. Gang Hyuk berniat menjadikan Dr. Jongwon sebagai dokter pendamping di bedah trauma. Perawat Jang kemudian memberitahu jika mereka yang berada di unit darurat juga sangat menyukai Dr. Jongwon karena dia sangat lembut dan peduli. Setelah itu, akhirnya perawat Jang memberikan tips agar lebih dekat dengan Jongwon dengan cara berkomunikasi layaknya seperti ayah dan anak. Namun Dr. Gang Hyuk berkata, itu semua sulit sebab selama ini ia berada di medan perang dan keahliannya tidak manusiawi. Perawat Jang kemudian meminta Dr. Gang Hyuk mengusahakan agar Jongwon memilihnya, karena tadi Dr. Han memanggil Dr. Jongwon ke ruangannya. Terlebih dahulu Dr. Han ternyata sudah mencuri star untuk merayu Jongwon agar tetap menjadi murid bimbingannya. Sedangkan Dr. Gang Hyuk merasa kesal setelah tahu itu dengan segera menemui mereka. 너요. 저요? 뭐야? 삼자 대면하자는 거죠. 지금 3시 20분이. 좋아요, 가주세요. Kini giliran Dr. Jongwon untuk memutuskan. Dia melihat kedua dokter ini saling mengunggulkan dirinya sendiri untuk meyakinkan Dr. Jongwon. 준비된 사람만이 될 수 있다. 그 뜻이지. 그러니까요. 내 말이 그 말 아닙니까? 그런 준비는 나도 시켜줍니다. Hingga pada akhirnya, Dr. Han meremehkan Dr. Gang Hyuk yang hanya lulusan Universitas Muhan dan tidak ada apa-apanya dengan dirinya. Sedangkan Dr. Han dan Jongwon yang adalah lulusan Universitas Hanguk yang terkenal. Dengan sombong, Dr. Han memamerkan semua pencapaiannya selama menjadi dokter. Semua penghargaan sertifikat yang ia dapatkan disebut satu persatu. Hal itu pun membuat Jongwon bingung. Dr. Han yang berspesifikasi atau Dr. Gang Hyuk yang memang berbakat. Saat itu juga Dr. Gang Hyuk berkata dari sekian banyak penghargaan, mengapa Dr. Han tak memiliki foto bersama pasiennya? Dan kini, waktunya Dr. Jongwon memilih. Melihat keraguan di dalam diri Jongwon, Dr. Gang Hyuk lalu memilih untuk keluar dan membiarkan Dr. Jongwon tak memilih dirinya. Karena ia beranggapan jika sikap keraguan itu tak cocok untuk bekerja bersamanya di pusat trauma center. Namun siapa sangka, Jongwon lebih memilih untuk berlari keluar mengejar Dr. Gang Hyuk ke ruangannya. Dan di sana, ia melihat beberapa foto pasien yang sudah diselamatkan oleh Dr. Gang Hyuk. Di sana, Dr. Gang Hyuk kemudian menceritakan bagaimana perjuangannya menyelamatkan pasien-pasien itu dan bagaimana pasien-pasiennya mengucapkan rasa terima kasihnya pada Dr. Gang Hyuk. Karena tujuannya menjadi dokter adalah menyelamatkan banyak orang. Tak lama, Dr. Han masih mencari Dr. Jongwon dengan membawa cangkir antik untuk merayunya. Akan tetapi, Dr. Jongwon lebih memilih masuk ke departemen trauma center bersama Dr. Gang Hyuk. 잠깐만. 안 놔? 이 만지지 마. 만지지. 그 찻잔 짝퉁 같은데. 감정 받아봐. 뚱! 이 배은망덕한 놈. 배신을 때려. Karena sakit hati, Dr. Han kemudian mengirim sebuah pengumuman
di A Mile rumah sakit, di mana semua tugas di unit trauma akan dialihkan pada Dr. Jongwon mulai sekarang dan seterusnya. Dengan wajah kelelahan Jongwon berjalan, sembari menerima telepon dari Dr. Gang Hyuk yang meyakinkannya jika memang seperti itulah tugas dokter di unit trauma atau gawat darurat. Dan tentu saja tugas itu akan mereka lakukan bersama. Dr. Jongwon kemudian bertanya, mengapa Dr. Gang Hyuk memilihnya? Dr. Gang Hyuk berkata, sebab Dr. Gang Hyuk melihat bagaimana Dr. Jongwon berlari begitu cepat setelah menerima panggilan darurat. Dan itu menunjukkan kepeduliannya pada keselamatan pasien. Kini mereka resmi menjadi satu tim dan di unit trauma diganti menjadi pusat pelayanan trauma atau trauma center yang siap sedia membantu dan menyelamatkan para pasien mereka. Akan tetapi, walaupun ceritanya masih seru-serunya, namun film pun harus terlebih dahulu bersambung. Nah, bagaimana kelanjutan filmnya? Apakah Jongwon akan bertahan di pusat trauma? Pantengin terus channel Aidan Movie agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya FJR pamit undur diri. See you next video.